Bab 61. Bunuh aku jika kau berani. Nafsu darah yang liar dan tak terkendali mengalir deras dari tubuh Qin Wentian. Hati orang-orang bergetar ketakutan saat mereka menatap tubuh bagian atas Qin Wentian yang telanjang, di mana jalur pembuluh darahnya terlihat jelas. Jejak belenggu yang rumit terlihat mengikat dan mengunci, melilit pembuluh darahnya. Apa-apaan itu? Banyak yang menatap dengan kaget dan kagum. Mustang, yang sudah menginjakkan kaki di arena, juga sama terkejutnya. Melihat bahaya yang dihadapi Qin Wentian sebelumnya, Mustang memutuskan untuk menampakkan diri agar bisa menghentikan Murong Feng jika diperlukan. Tak hanya Mustang, beberapa tetua lainnya juga menampakkan diri, tetapi tak seorang pun menyadarinya. Perhatian semua orang tertuju pada tubuh Qin Wentian. Qin Wentian dengan lembut meletakkan Fan Le ke tanah sambil menatap penuh kebencian pada Murong Feng. Melihat mata merah Qin Wentian, Murong Feng benar-benar merasakan jejak ketakutan. Bahkan batas garis darahnya sedikit gemetar, seolah-olah bisa merasakan sesuatu yang jauh melampaui kekuatannya. Boom! Qin Wentian melangkah maju, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, saat ia melesat lurus ke arah Murong Feng dan Du Hao. Raut wajah Murong Feng dan Du Hao muram saat mereka pun berlari ke arah Qin Wentian. Mengingat situasi sudah sedemikian rupa, mereka tidak boleh kalah sekarang. Bunuh! Qin Wentian meraung lagi sambil melepaskan jejak berputar. Jejak itu bersinar dengan cahaya merah darah dan memancarkan rasa haus darah yang membara, melesat langsung ke arah Murong Feng dan Du Hao. Serangan balasan yang mereka lancarkan dengan mudah dilahap oleh jejak laut berputar, dan hantaman yang diterima keduanya menyebabkan tubuh mereka terpental ke udara. Baik Murong Feng maupun Du Hao memuntahkan darah segar saat ki dan darah internal mereka bergolak di sekujur tubuh mereka dengan kacau. Qin Wentian berlari kencang ke arah mereka, membuat wajah Murong Feng dan Du Hao memucat-pucat pasi karena ketakutan. Mereka membalikkan badan dan buru-buru bangkit sambil mencoba menerjang arena. Namun, dalam sekejap, Qin Wentian berhasil menyusul. Dengan satu pukulan telapak tangannya, ia menghantamkan telapak tangannya ke punggung Du Hao. Benturan itu menyebabkan Du Hao terpental ke udara, sebelum akhirnya jatuh terbanting ke tanah di bawah arena, entah ia sudah mati atau pingsan. Sungguh mendominasi. Ekspresi para penonton ternganga. Akhir pertempuran itu di luar dugaan semua orang. Qin Wentian belum menghentikan langkahnya, ia terus mengejar Murong Feng. Merasakan semburan dingin haus darah di belakangnya, ketakutan dan kengerian yang mendalam tergambar jelas di wajah Murong Feng. Ia, sosok nomor satu di antara para siswa baru, akan dibunuh oleh orang gila di sini? Jejak laut berputar dikirimkan lagi dengan Qin Wentian yang entah bagaimana mengkonsolidasikan semua amarahnya ke dalam serangan telapak tangannya. Dan serangan yang memastikan itu, tampaknya ingin menghancurkan tubuh Murong Feng hingga berkeping-keping. Tahan tanganmu. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari angkasa, saat sebuah siluet turun dari langit, membelah jejak telapak tangan raksasa itu. Jejak laut berputar itu seketika menghilang, sementara energi berlebih dari serangan balik itu menyembur ke arah Qin Wentian, menjatuhkannya dengan keras ke arena. Qin Wentian bangkit dari tanah sambil menyeka sisa darah yang merembes dari sudut mulutnya. Niat membunuh dan haus darahnya memuncak saat ia menatap sosok di depannya. Janus. Bajingan hina. Kau begitu kejam hingga tega membunuh teman-temanmu. Janus berteriak marah, tatapannya setajam jarum, mengutuk Qin Wentian. Qin Wentian menatapnya, niat membunuhnya masih melonjak saat dia berkata dengan dingin, ketika mereka ingin membunuhku tadi, mengapa kau tidak muncul? Muridmu, Orchon, mengatakan bahwa sebelum pertempuran berakhir, tidak ada yang boleh ikut campur. Tapi sekarang, tak disangka seorang tetua terhormat sepertimu benar-benar datang. Suara dingin Qin Wentian terdengar sangat dingin, tanpa memandang Janus sedikit pun. Mustang, yang berdiri di belakang Janus, belum pulih dari keterkejutannya. Tatapan yang biasa ia gunakan untuk menatap Qin Wentian kini, dipenuhi dengan rasa gentar yang tak terkira. Janus, sebagai seorang penatua, kau malah menyerang muridku. Apa kau punya rasa malu? Mustang melangkah maju dan berdiri di samping Qin Wentian sambil menatap Janus. Penatua 1000 tangan, sudah waktunya bagimu untuk muncul, ujar Janus, saat sesosok turun dari langit. Sosok itu tak lain adalah penatua 1000 tangan. Luo Huan melangkah maju, tatapannya tertuju pada Thousand Hands. Saat dia bertanya, penatua Thousand Hands, aku ingin bertanya,
dalam sebuah kompetisi yang adil, namun masih menggunakan obat terlarang untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempur seseorang, dan menggunakan teknik kejam, berusaha untuk melukai, dan melumpuhkan sesama siswa, apa hukumannya? Thousand Hands tersenyum pahit, hatinya merasa tertekan. Ia telah menyaksikan pertempuran ini, dari awal hingga akhir. Sejujurnya, ia kagum dengan bakat Qin Wentian dan Murong Feng. Keduanya adalah elit di antara generasi muda, terutama Qin Wentian. Bakatnya bahkan membuat Murong Feng kewalahan pada akhirnya. Namun, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Murong Feng, itu akan dianggap sebagai kerugian bagi Akademi Bintang Kaisar juga. Sekali lagi, ia ditempatkan dalam situasi yang mirip dengan masa lalu, di mana sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan. Penatua Seribu Tangan, pertempuran ini sudah berakhir. Dan tidak disebutkan sebelumnya bahwa menggunakan metode seperti obat terlarang adalah ilegal. Karena Murong Feng telah dikalahkan, Asosiasi Ksatria tentu akan menghormati taruhannya. Tapi, mengingat Qin Wentian begitu kejam, sampai-sampai ingin membunuh Murong Feng, bukankah seharusnya dia dihukum karenanya? Janus menatap ke arah Thousand Hands, sambil bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ketika mereka menang tadi, mereka melarang segala bentuk campur tangan. Namun, ketika mereka tiba-tiba berada di pihak yang kalah, seorang tetua sepertimu langsung melangkah keluar. Sungguh menggelikan. Jika aku berhenti mengejarnya, bagaimana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan kakakku? Qin Wentian melangkah maju, melanjutkan pengejarannya terhadap Murong Feng. Raut wajah Janus meredup saat tubuhnya berkedip, muncul di hadapan Qin Wentian, menghalangi jalannya. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu, mengabaikan para tetua, kau hanyalah makhluk yang tidak memiliki sopan santun dan disiplin. Bajingan tua. Qin Wentian terus melangkah maju sambil menatap Janus. Mendengar nama yang disebut Qin Wentian, udara yang dipancarkan Janus menjadi semakin dingin. Hari ini, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, seru Mustang sambil menerjang Janus. Serahkan dia padaku. Mustang, beraninya kau? Janus memelototi Mustang dengan dingin, ekspresinya membeku. Mustang sebenarnya ingin menyerangnya. Pertarungan antar tetua, betapa langkanya itu. Namun faktanya, hari ini, itu telah terjadi dan disaksikan oleh para siswa akademi. Kembali ke Asosiasi Ksatria. Orchon berteriak kepada Murong Feng, saat dia memimpin anggota Asosiasi Ksatria pergi dari tempat ini. Qin Wentian melirik Luo Huan, lalu bertanya, "Kakak senior, bisakah kau membantuku?" Senyum tipis tersungging di mata Luo Huan saat ia menjawab, "Hari ini, pertempuran antara Asosiasi Awan Hijau dan Asosiasi Ksatria belum berakhir. Karena Asosiasi Ksatria ikut campur di tengah jalan, kita tidak mungkin hanya berdiam diri di dekat pagar, tanpa melakukan apapun." Saat dia berbicara, para anggota Asosiasi Grand Cloud mulai berlari kencang mengejar Asosiasi Ksatria. Qin Wentian perlahan melangkah maju, menyebabkan detak jantung para penonton melonjak setiap kali dia melangkah. Kekacauan, semuanya kacau sekarang. Thousand Hands, setelah menyaksikan kejadian itu, hanya bisa tertawa getir sambil mengejar mereka. Para anggota Ikatan Ksatria mundur ke suatu halaman tersendiri, hanya untuk melihat anggota Ikatan Awan Hijau mengejar mereka dengan panik, menyebabkan ekspresi mereka berubah sangat tak sedap dipandang. Mereka sudah keterlaluan, ayo kita lawan mereka. Cahaya dingin berkilat di mata Orchon, dan sesaat setelah perintah itu, jiwa astral yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan satu demi satu, memungkinkan pertempuran hebat meletus di antara anggota kedua asosiasi. Tatapan Qin Wentian langsung tertuju pada Murong Feng, niat membunuh terpancar darinya. Boom! Tubuh Qin Wentian meledak dengan kecepatan tinggi. Bersihkan jalan untuknya, perintah Luo Huan saat Yu Fei dan Mountain melepaskan jiwa astral mereka, berlari bersama Qin Wentian. Keduanya tentu saja anggota Asosiasi Awan Hijau. Kecepatan trio itu sangat cepat. Saat serangan dari anggota Asosiasi Ksatria datang dari samping, Yu Fei dan Mountain langsung membalas dengan serangan mereka sendiri. Serangan balik mereka begitu brutal dan kuat, sehingga tak lama kemudian, tak ada seorang pun yang tersisa yang ingin menghalangi jalan mereka. Ekspresi wajah Murong Feng berubah muram saat melihat ini, lalu ia berbalik dan melarikan diri. Seluruh energi astral dalam tubuh Qin Wentian mengalir ke kakinya melalui meridian bintang. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kekuatan tirani, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan yang dicapai oleh Murong Feng. Hanya dalam hitungan detik, Qin Wentian berhasil menyusul, dan sambil meraung marah,
dia melepaskan tinju penakluk naga sambil menghantamkan tubuh Murong Feng, menjatuhkannya ke tanah. Murong Feng membalikkan tubuhnya, bermaksud melarikan diri, tetapi justru melihat kaki Qin Wentian menginjak dadanya, kekuatannya begitu besar hingga membuatnya memuntahkan darah. "Berhenti!" teriak Janus, melayang di udara dan mendarat di depan Qin Wentian. Menatap Qin Wentian dengan penuh kebencian, ia berkata dengan dingin, "Ini kedua kalinya kau ingin membunuh teman sekelasmu. Dan bukan hanya itu, targetmu kali ini adalah orang nomor 1 di antara para siswa baru." Saat dia berbicara, Janus melangkah maju, melepaskan tekanan mengerikan yang mengalir ke arah Qin Wentian. "Sentuh dia jika kau berani." Mustang muncul, berdiri di belakang Qin Wentian. Jauh di kejauhan, para penonton tak henti-hentinya berlari mendekat sambil berdebar kencang. Ini adalah kedua kalinya. Tak hanya itu, skenario yang terjadi persis seperti saat Orphon terbunuh. Yang peringkat pertama di antara murid-murid baru, sekarang dia bukan lagi. Qin Wentian menatap Janus sambil berbicara. Sebelumnya, aura Murong Feng dan Du Hao tiba-tiba melonjak drastis. Jangan bilang mereka tidak menggunakan obat terlarang. Bukan hanya itu, mereka bahkan ingin melumpuhkanku dan Fen Le dengan trik murahan seperti itu, dan asosiasi ksatria dengan tegas melarang siapapun ikut campur. Kau sendiri, dan tetua disiplin, tidak membantah keputusan mereka saat itu. Jadi apa hakmu untuk menghentikanku sekarang? Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Murong Feng. Janus melangkah maju lagi. Kali ini, target Qin Wentian, Murong Feng, adalah seorang elit yang jauh lebih hebat daripada Orphon. Itulah yang akan kulakukan hari ini, ujar Qin Wentian dengan tenang, sambil mengalihkan pandangannya ke Orchon dan yang lainnya. Pertama, aku berencana menyergapku di hutan gelap. Kedua, aku memaksa kami memasuki kota Meraj. Sebelumnya, di atas arena ini, adalah ketiga kalinya kalian semua mencoba menghancurkanku. Karena kalian sama sekali tidak takut, kenapa aku harus takut? Niat membunuh Qin Wentian membumbung tinggi, tak terkendali dan semakin kuat, saat dia menatap ke arah Murong Feng yang berada di bawah kakinya. Siapapun yang menyentuh saudaraku, siapapun orangnya, akan kubunuh, apapun konsekuensinya. Qin Wentian berseru dingin, sambil memancarkan jejak laut berputar, yang kemudian menjelma menjadi telapak tangan raksasa, menghantam kepala Murong Feng. Hasilnya jelas terlihat oleh semua orang. Yang dulu menduduki peringkat nomor 1 di antara para siswa baru, dibunuh oleh Qin Wentian, tepat di depan Janus. "Kau sedang menantangkan kematian," raung Janus. Qin Wentian meliriknya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa takut maupun ngeri, sambil berkata, "Karena hari ini aku bisa membunuhnya, begitu pula, aku bisa membunuhmu hanya dalam beberapa tahun. Jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang juga, atau enyahlah dan berhenti menggangguku." Setelah itu, Qin Wentian berbalik dan pergi, meninggalkan Janus yang sangat terkejut. "Karena hari ini aku bisa membunuhnya, begitu pula aku bisa membunuhmu hanya dalam beberapa tahun. Kalau kau punya nyali, bunuh aku sekarang juga, atau enyahlah dan berhenti menggangguku." Tubuh Janus gemetar tak terkendali karena amarah. Namun, mungkin tersembunyi di balik amarah itu, tersimpan jejak-jejak keraguan. Tatapan mata pemuda itu, saat mengucapkan kata-kata itu, begitu dingin dan penuh tekad. Bab 62 Ren Qianxing. Qin Wentian pergi, dengan acuh tak acuh, setelah dia menghancurkan barisan anggota Asosiasi Ksatria dan membunuh petarung peringkat 1 sebelumnya, Murong Feng. Para anggota Asosiasi Awan Hijau juga bubar saat Luo Huan berbicara kepada Orchon. "Akhir pertempuran, kurasa kau tak perlu aku jelaskan lagi. Mana batu meteor 200 yuan yang dipertaruhkan Asosiasi Ksatria?" "Taruhan apa?" seru Orchon dingin. "Qin Wentian membunuh teman sekelasnya, tapi kau masih berharap dibayar? Tunggu saja tanggapan komite disiplin." Aku ingat betul sebelum pertarungan, Murong Feng dan Du Hao dengan jelas menyatakan bahwa jika mereka mati, itu hanya berarti mereka tidak kompeten dan akademi tidak perlu mengambil tindakan. Kata-kata ini terdengar jelas oleh semua tetua akademi yang ada di sana sebelumnya. "Aku yakin kau sendiri juga ada di sana." Luo Huan tertawa sambil melanjutkan, "Tapi tentu saja, jika Asosiasi Ksatria ingin menyangkalnya, Asosiasi Awan Hijau kami tidak akan bisa berkata apa-apa selain bahwa pelajaran yang diajarkan kepada asosiasimu cukup memuaskan." Setelah mengatakan ini, Luo Huan pergi bersama anggota Asosiasi Awan Hijau yang tersisa. Meskipun menang, Luo Huan tak kuasa menahan sedikit kekhawatiran di hatinya.
Si kecil itu berani sekali membunuh seorang jenius tingkat puncak seperti Murong Feng. Ia tak tahu reaksi seperti apa yang akan diberikan akademi. Qin Wentian tidak membebani dirinya dengan pikiran-pikiran tentang apa yang mungkin terjadi atau yang seharusnya terjadi. Lagi pula, ia hanyalah seorang pemuda berusia 16 tahun, dan ketika ia melihat Fatih terluka karena mencoba menyelamatkannya, ia sudah kehilangan akal sehatnya dan hanya menginginkan kematian Murong Feng. Ia jelas berhasil. Setelah itu, Qin Wentian menyerahkan Fan Le kepada Mustang. Pukulan Murong Feng memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Meskipun Fan Le menangkis sebagian pukulannya, ia tetap terluka parah. Qin Wentian juga pergi bersama Mustang, mengikuti Mustang ke kediamannya. Saat itu, Qin Wentian duduk bersila di halaman latihan, bermeditasi dengan khusyuk. Sisa-sisa energi yang mengerikan bersirkulasi di sekujur tubuhnya, berusaha melahap organ-organ dalamnya. Hal ini menyebabkan bagian luar tubuhnya membengkak merah, seolah-olah ia bermandikan kilauan darah yang kuat. Sisa-sisa energi itu terlalu tirani. Saat ini, tubuhnya tidak mampu lagi menahan energi yang berlebihan itu. Sebelum melangkah ke Yuanfu, seseorang tidak boleh gegabah menggunakan teknik jarum ini. Qin Wentian mengingat instruksi Paman Hitam saat dia meludahkan seteguk darah segar sebelum pingsan ke dalam pelukan belas kasihan ketidaksadaran. Meskipun Qin Wentian pingsan, dampak dari insiden ini belum mereda. Masalah ini masih dalam diskusi yang intens, dan Penatua Seribu Tangan berada di bawah tekanan besar. Ia tidak punya pilihan selain mencari Mustang, ingin membawa Qin Wentian pergi. 2 hari kemudian, setelah Qin Wentian terbangun dari komanya, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, seolah-olah akan hancur menjadi debu setiap saat. Dengan paksa dia duduk, dan melihat Mustang berdiri di sana, dengan punggung menghadap Qin Wentian. "Guru," panggil Qin Wentian. Mustang menoleh dan wajahnya tersenyum. "Akhirnya kau terbangun. Dasar orang yang meresahkan, jangan gunakan teknik yang tidak stabil seperti itu lagi di masa depan. Tubuhmu tidak mampu menahan aliran energi yang sangat besar, dan jika bukan karena bantuan pil obat berharga yang tepat waktu untuk menekan kelebihan energi, tubuhmu mungkin akan hancur." "Baik." Qin Wentian mengangguk. "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Guru. Bagaimana luka Fan Le? Apakah dia baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja, tidak terlalu parah dibandingkan dengan lukamu." Mustang menggelengkan kepalanya. "Orang ini. Seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Janus dan kelompoknya mulai menekan akademi, dan ada beberapa yang ingin kau dihukum." Mendengar Fatih baik-baik saja, senyum tipis tersungging di wajahnya seiring berkurangnya kekhawatiran. Mengenai masalah hukuman yang dijatuhkan akademi kepadanya, ia bahkan tidak menganggapnya penting. Melihat senyum di wajah Qin Wentian, Mustang tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. "Tidak bisakah kamu lebih khawatir tentang ini?" "Khawatir tidak akan ada gunanya. Karena perbuatan itu sudah terlanjur dilakukan, aku akan mengakuinya dan menerima segala konsekuensi atau akibatnya." Qin Wentian mengangkat bahu. "Indah sekali. Kuharap kau tidak menarik kembali ucapanmu." Saat itu, sebuah suara dingin terdengar saat beberapa sosok berjalan masuk. Qin Wentian mengamati sekelilingnya. Ia berada di ruang sidang disiplin Komite Disiplin. Dengan sangat cepat, Qin Wentian menganalisis situasi. Orang-orang yang saat ini berada di pengadilan ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Janus dan kelompoknya, Mustang dan beberapa tetua lainnya, serta tetua Seribu Tangan dan 2 orang lainnya dari Komite Disiplin. Tentu saja, ini semua diatur oleh Janus dan kelompoknya, yang telah memberikan tekanan pada akademi. Membunuh teman-teman sekelasnya 2 kali. Bukan hanya itu, kali ini, Murong Feng adalah seorang jenius tingkat puncak, sementara Du Hao terluka parah. Sifat Qin Wentian memang keras kepala dan kejam. "Kita lumpuhkan dia, atau kita keluarkan dia dari akademi. Meninggalkannya di sini, hanya akan membahayakan teman-teman sekelasnya," ujar Janus dingin, mendorong Qin Wentian ke tepi jurang. Untuk insiden pertama, investigasi telah menunjukkan dengan jelas bahwa Orphonlah yang ingin mencelakai mereka berdua di hutan gelap. Pertarungan di antara mereka diputuskan sebagai pertarungan pribadi, dan Qin Wentian telah dibebaskan dari semua tuduhan oleh akademi. Untuk insiden kedua, Murong Feng dan Du Hao mengonsumsi obat terlarang untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara paksa. Jika mereka melakukan itu hanya demi kemenangan, kita bisa melupakannya. Tapi dari luka yang diderita Fan Le, jelas bahwa keduanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh atau melukai teman-teman sekelas mereka.
Katakan sekarang, dengan menggunakan akal sehatmu, apakah Qin Wentian salah dalam tindakannya? Mustang melotot ke arah Janus dengan tatapan dingin, membantah pernyataannya. Bagaimana dengan fakta bahwa dia menunjukkan rasa tidak hormat kepada para tetua dan bahkan mengancam mereka secara verbal? Murid yang begitu bandel, kenapa kita malah mengajarinya? Balas Janus dengan nada dingin. Kau, ajari aku. Qin Wentian tertawa sambil menatap Janus, menyebabkan ekspresi wajah Janus menegang. Apa aku sangat mengenalmu? Qin Wentian melanjutkan. Kau terang-terangan menutup sebelah mata dan membiarkan murid-muridmu mencoba membunuhku. Bukan hanya itu, kau juga mencoba berbagai cara agar akademi menghukumku. Tapi sekarang, kau masih ingin aku menghormatimu? Dasar bajingan tua, kulitnya tebal sekali. Apa kau tidak tahu bahwa rasa hormat itu harus diperoleh, bukan diberikan dengan cuma-cuma? Persis seperti yang dikatakan Qin Wentian. Karena Janus ingin berurusan dengannya, mengapa ia masih harus bersikap sopan kepada Janus? Penatua Seribu Tangan, apa kau mendengar apa yang baru saja dia katakan? Janus mendengus dingin. Tetua Seribu Tangan dan dua tetua lainnya mengamati Qin Wentian. Salah satu tetua yang berdiri di samping Qin Wentian bertanya, jika kau lebih kuat dari Janus, dan jika dia menghalangimu saat kau berniat membunuh Murong Feng, apakah kau akan membunuhnya? Aku mau. Qin Wentian menjawab tanpa ragu, menyebabkan raut wajah Janus berubah, sangat tidak sedap dipandang. Mengapa? Tanya orang itu lagi. Murong Feng telah melukai saudaraku dengan parah. Siapapun yang memilih untuk menghalangiku demi Murong Feng adalah musuhku. Ekspresi tekad yang kuat terlihat di wajahnya. Tetua itu menganggukkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya kepada tetua Seribu Tangan. Thousand Hands menyapukan pandangannya ke semua orang sambil berseru. Kalian semua tidak lagi dibutuhkan di sini. Ini urusan komite disiplinku sekarang. Apa keputusan komite disiplin? Tanya Janus. Itu bukan urusanmu. Kau boleh pergi sekarang. Seru tetua Seribu Tangan acuh tak acuh, membuat Janus mengerutkan kening. Dari nada bicara tetua Seribu Tangan, Janus merasa sangat mungkin mereka tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu drastis terhadap Qin Wentian. Saya harap komite disiplin dapat memberi kita jawaban yang memuaskan. Janus mengerutkan kening saat dia pergi, penuh dengan kengganan. Mustang menepuk pundak Qin Wentian saat ia pun meninggalkan area tersebut. Seperti Janus, ia yakin komite disiplin tidak akan memberikan hukuman berat kepada seorang jenius sekaliber Qin Wentian. Setidaknya, Akademi Bintang Kaisar mustahil mengeluarkannya. Setelah semua orang pergi, Penatua Seribu Tangan memberi instruksi pada Qin Wentian, ikuti aku. Setelah mengatakan ini, ia berjalan santai keluar halaman. Qin Wentian mengikutinya dengan patuh tanpa banyak bertanya. Setelah mereka keluar dari halaman, Qin Wentian melihat aula disiplin terletak di depan sebuah gunung. Seribu Tangan memimpin jalan, mendaki gunung, dan akhirnya tiba di halaman lain. Halaman ini terletak di puncak gunung dan dibangun di tepi jurang. Dari titik pandang ini, seluruh Akademi Bintang Kaisar dapat terlihat. Pada saat ini, di titik yang menguntungkan itu, sesosok tubuh dengan kedua tangan melingkari punggungnya, tengah menatap ke bawah ke arah seluruh Emperor Star Academy. Qin Wentian ada di sini. Thousand Hands berkata dengan hormat kepada sosok itu saat sedikit rasa hormat terlihat dari matanya. Teman kecil, kemarilah. Sosok itu tetap membelakangi Qin Wentian sambil memberi instruksi dengan tenang. Qin Wentian menatap Thousand Hands dengan penuh tanya, hanya untuk melihat Thousand Hands tersenyum saat dia menjawab, adik kecil, keberuntunganmu tidak buruk sama sekali. Setelah itu, Seribu Tangan berbalik dan pergi. Misinya telah selesai. Qin Wentian berjalan menuju tepi jurang, lalu berdiri di samping sosok itu. Sosok itu membalikkan badannya dan menatap Qin Wentian. Sosok ini adalah seorang pria parubaya. Namun, ia tampak jauh lebih tua. Garis-garis putih menghiasi alisnya, dan matanya dipenuhi kedalaman yang begitu dalam hingga tak berujung. Seolah-olah ia telah mengalami dan mengatasi rasa sakit dan kesedihan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sepasang mata yang penuh perasaan dan ramah itu dipenuhi dengan jejak tawa. Aku suka orang yang tidak taat aturan. Kepribadianmu sangat mirip denganku. Orang itu tertawa sambil melanjutkan. Namaku Ren Qianxing. Kau mungkin belum pernah mendengar namaku sebelumnya, tapi kau pasti pernah mendengar ceritaku. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, aku pernah melakukan hal yang sama seperti yang baru saja kau lakukan.
Apa itu? Kebingungan terpancar di wajah Qin Wentian. Pembunuhan seorang teman kuliah. Ren Qianxing tertawa. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku masih ingat ketika aku masih jauh lebih muda, di hutan Dream Sky, aku bertemu dengan seorang iblis yang sangat bejat yang melakukan hal-hal tak terkatakan kepada seorang siswi. Setelah siswi itu keluar dari hutan Dream Sky, ia berada dalam kondisi depresi ekstrim yang histeris dan menderita gangguan saraf. Karena marah, aku membunuh orang yang telah menyiksanya. Qin Wentian membeku, kilatan amarah melintas di matanya. Dia pun akan melakukan hal yang sama. Kalau begitu, tetua seharusnya menjadi salah satu dari 3 orang yang membunuh sesama murid dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar. Tapi Akademi tidak punya alasan untuk menghukummu setelah mereka mengetahui alasan di balik tindakanmu. Qin Wentian melanjutkan. Ren Qianxing menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepertimu, bakatku hanya bisa dianggap rata-rata. Orang yang kubunuh memiliki bakat yang lebih tinggi dibandingkan denganku. Di dunia ini, yang dilihat orang bukanlah keadilan dan kejujuran. Hal ini berlaku dalam situasi apapun. Tidak hanya itu, Akademi telah menegaskan bahwa siswa diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan di hutan langit mimpi. Itulah sebabnya, bahkan pembunuhan pun begitu umum di dalam dunia mimpi. Bab 63 mendukung. Qin Wentian mengangguk setuju. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, tidak ada rasa keadilan atau kejujuran. Saat itu, ketika dia membunuh Orphon, dia pasti akan dituntut oleh Akademi jika bukan karena bakatnya yang luar biasa. Meskipun dunia berjalan seperti ini, manusia harus berpegang teguh pada keyakinan mereka sendiri. Sekalipun mereka melanggar aturan, saya mengagumi mereka yang berkepribadian dan berhati nurani. Namun, ada juga yang melanggar aturan semata-mata untuk memajukan keserakahan mereka sendiri, mengkhianati segalanya demi keuntungan. Para kultivator seperti itu, jika Akademi Bintang Kaisar mengizinkan mereka untuk tumbuh dan terus mendidik mereka, mungkin suatu hari nanti akan menghancurkan Akademi jika mereka ditawari keuntungan yang luar biasa. Jika memang begitu, mereka pasti akan setuju. Ren Qianxing tertawa sambil melanjutkan. Namun, kau berbeda. Tahun lalu, ketika klan Ye ingin memusnahkan klan Qing, kau bisa saja memilih jalan perlindungan diri, bergabung dengan Asosiasi Sungai Bintang, dan membalas dendam di masa depan setelah kau menjadi kuat. Sebaliknya, kau tidak melakukannya. Kau memilih untuk hidup dan mati di sisi klan Qin. Meskipun itu pilihan yang bodoh, aku tidak menyalahkanmu, karena justru itulah yang kusuka darimu. Kejadian itu diketahui semua orang di kota Sky Harmony. Saat itu, Mustang juga ada di sana. Tidak mengherankan jika Ren Qianxing tahu tentang ini. Senyum tawa terlihat di wajah Qin Wentian. Sepertinya senior dan tetua Mustang memiliki pemikiran yang sama. Mungkinkah senior adalah kepala sekolah Akademi Bintang Kaisar? Tidak. Ren Qianxing menggelengkan kepalanya. Aku murid kedua yang dipenjara selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu hanya rumor, dan kau tidak bisa mempercayai semuanya. Aku hanya memutuskan untuk tidak muncul di depan orang banyak. Sepertinya masih banyak rahasia di Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian berseru dalam hati. Senior, dengan keributan yang kubuat kali ini, aku khawatir aku telah menyebabkan banyak masalah bagi Akademi. Qin Wentian melirik Ren Qianxing. Kau ingin tahu bagaimana Akademi akan menangani insiden ini? Itu tujuanmu di balik pernyataanmu sebelumnya, kan? Tatapan penuh arti melintas di mata Ren Qianxing, membuat Qin Wentian tertawa malu. Keributan kecil ini bahkan tidak bisa dianggap masalah bagi Akademi, tapi kau memang telah membawa masalah bagi dirimu sendiri. Ren Qianxing melanjutkan dengan acuh tak acuh, Akademi Bintang Kaisar sudah memiliki sejarah ribuan tahun, dan para anggota di sana, terlepas dari tetua atau murid, semuanya memiliki pemikiran dan cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Namun, justru inilah yang menciptakan suasana kompetitif di Akademi. Hanya dengan cara inilah Akademi dapat dianggap lengkap. Akademi Bintang Kaisar tidak pernah peduli dengan kepribadian para siswanya. Akademi hanya berfokus pada pembinaan dan pengembangan diri mereka. Terlepas dari apakah kau seorang suci atau pembunuh jahat, Akademi tidak peduli akan jadi apa dirimu di masa depan. Itulah sebabnya Akademi Bintang Kaisar masih mempertahankan statusnya saat ini. Bahkan sekarang, Akademi ini masih menduduki peringkat pertama dari 4 akademi besar. Oleh karena itu, masalah antara kau dan Orchon, Akademi tidak akan ikut campur. Di akademi ini, hanya ada satu tingkatan.
Seberapa tinggi kau bisa terbang tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ren Qianxing tertawa. Dan soal aku yang memintamu untuk diantar, aku hanya ingin melihat seperti apa dirimu. Si jenius yang membuat akademi kacau balau begitu cepat setelah bergabung. Nah, karena kita sudah bertemu, kau boleh pulang sekarang. Qin Wentian mengedipkan matanya. Hanya itu? Haha, apa lagi yang kau inginkan? Ren Qianxing tersenyum saat dia memandang Qin Wentian. Kupikir akan ada beberapa kejutan yang menantiku karena aku bertemu dengan legenda akademi. Qin Wentian menyentuh dagunya sambil menyeringai. Haha. Ren Qianxing tertawa terbahak-bahak. Baiklah, karena kamu ingin kejutan, aku akan memberikan ini padamu. Ren Qianxing mengeluarkan pedang kecil berwarna emas yang mengandung ki pedang yang sangat tajam. Pedang itu seukuran jari. Ini adalah pedang Goldem, senjata ilahi tingkat 3. Namun, pedang ini hanya bisa digunakan sekali. Selama seseorang mengaktifkan jejak ilahi yang terukir di dalamnya, ki pedang dari pedang Goldem akan aktif. Bahkan seorang kultivator Yuan Fu tingkat 5 pun tidak akan mampu bertahan melawan ki pedang itu jika ia menerima serangan penuh. Radius serangan, serta area efeknya, sangat luas. Berhati-hatilah saat menggunakan pedang ini. Cahaya terang berkelebat di kedalaman mata Qin Wentian. Ini adalah benda yang sangat berharga. Tentu saja, ia tahu bahwa untuk senjata ilahi kelas 3 yang dimaksudkan untuk penggunaan jangka panjang, daya ledak yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan pedang Goldem sekali pakai ini. Ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Di akademi, aku tidak akan memberimu perlakuan istimewa atau pilih kasih. Jika kau menginginkan sumber daya, andalkan dirimu sendiri untuk memperjuangkannya. Ada banyak teknik bawaan dan seni kultivasi mengerikan yang tersimpan di paviliun bintang surgawi. Jika kau mampu, dapatkan sendiri. Mengenai pedang Goldem ini, aku memberikannya kepadamu sebagai sarana untuk memastikan keselamatanmu. Lagi pula, kau menciptakan gelombang keributan besar begitu cepat setelah bergabung dengan akademi, jadi pasti banyak yang menginginkan kematianmu. Ini demi melindungi hidupmu. Ingat, jangan gegabah menggunakannya kecuali kau dalam situasi hidup atau mati. Terima kasih, Senior Ren. Qin Wentian merasa bersyukur. Yang paling ia butuhkan justru harta penyelamat seperti ini. Lagi pula, Ren Qianxing benar, ia telah menciptakan banyak sekali musuh. Jangankan klan kerajaan atau klan Ye. Ia akan kesulitan bahkan jika ingin berurusan dengan Orchon. Kamu boleh pergi, jangan beritahu siapapun kalau kamu bertemu denganku, termasuk Mustang. Ren Qianxing melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Qin Wentian bisa kembali. Wentian, mohon pamit. Qin Wentian membungkuk hormat kepada Ren Qianxing, lalu berbalik dan pergi. Senyum cerah bak sinar matahari merekah di wajahnya. Sulit membayangkan bahwa pemuda ini adalah pemuda gila dan haus darah yang membunuh Murong Feng. Melihat kepergian pemuda itu, senyum tipis tersungging di wajah Ren Qianxing. Pemuda ini bahkan lebih menarik daripada dirinya di masa muda dulu. Kau benar-benar tidak bisa diam saja ya? Saat itu, sesosok tubuh melangkah di udara, mendekati Ren Qianxing. Bagaimana kabarnya? Apa kau berencana untuk memasukkannya sebagai salah satu anggota rencana itu? Tanya sosok itu sambil tertawa. Ren Qianxing melirik sosok itu dan berkata, dari segi kepribadian, Qin Wentian baik-baik saja. Setidaknya, saat ini, tidak ada masalah. Lihat dia, menciptakan gelombang kekacauan seperti itu, membuat Akademi jungkir balik begitu cepat setelah dia bergabung. Apa kau tidak khawatir, dia akan menjadi dirinya yang lain? Sosok itu terus tersenyum. Itu hanya semangat juang anak muda, tidak ada yang terlalu luar biasa. Aku juga sama ketika masih muda. Dan seperti yang kau katakan, aku masih mempertimbangkan, aku akan melanjutkan pengamatanku dulu. Ren Qianxing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dulu, ia sangat mengagumi pemuda lain, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa pemuda yang ia asuh hanyalah serigala berbulu domba. Pemuda itu akhirnya tumbuh begitu kuat, sehingga ia memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh Akademi Bintang Kaisar. Saat memikirkan hal ini, hatinya tak kuasa menahan rasa sakit. Dirinya yang dulu sungguh sangat menghargai masa mudanya, tanpa menyisakan apapun untuk membesarkannya. Namun, peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian terus-menerus dan tanpa ampun mencabik-cabik hatinya. Setelah Qin Wentian meninggalkan gunung, ia kembali ke asramanya.
Saat memasuki halaman sekolah, beberapa tatapan tertuju padanya, menunjukkan ekspresi tertarik. Itu Qin Wentian. Kudengar, dia dibawa ke halaman milik komite disiplin. Sekarang setelah dia keluar dengan selamat, tentu saja komite tidak melakukan apapun padanya. Bakat memang pantas diperlakukan istimewa. Jika orang lain yang membunuh seorang jenius tingkat puncak seperti Murong Feng, mereka pasti akan berakhir dalam kesulitan. Namun, Qin Wentian adalah seseorang yang bakatnya bahkan lebih tinggi daripada Murong Feng. Gelar nomor 1 kini menjadi miliknya. Di akademi, banyak orang berbisik-bisik dan bergumam. Jika memang begitu, bukankah asosiasi ksatria akan sangat marah? Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Qin Wentian mempercepat langkahnya, dan saat dia mendekati asramanya, dia berteriak, "Gemuk!" Fan Lei menjulurkan kepalanya keluar pintu sebelum berjalan keluar menuju ke arah Qin Wentian. "Fatty, bagaimana lukamu?" Qin Wentian menatap Fan Lei, lalu melihat Fan Lei menyeringai. Tidak ada yang terlalu serius. "Ayo kita jalan-jalan di akademi." Senang mendengarnya. Qin Wentian memperhatikan tatapan curiga di mata Fan Lei, kebingungan terpancar di wajahnya. Saat itu, suara desahan pelan terdengar dari dalam asrama. "Siapa yang ada di asrama kita?" tanya Qin Wentian, ekspresinya berubah-ubah. "Siapa lagi kalau bukan si kecil bajingan? Anjing kecil itu pasti berlarian, ayo pergi." Fan Lei menarik lengan Qin Wentian, mencoba membawanya pergi. Qin Wentian tetap diam dan dengan cepat berjalan menuju asrama. Tak lama kemudian, sesosok tubuh dengan kepala tertunduk keluar. Tangan mungil Shena mencengkeram pakaiannya erat-erat. Wajahnya memerah, semerah matahari terbenam. Ia diam-diam melirik Qin Wentian, dan melihat ekspresi terkejutnya, wajahnya mulai memanas. "Bukan seperti yang kau pikirkan, aku di sini cuma untuk mengunjunginya." Shena tergagap. "Baiklah." Qin Wentian mengangguk pada Shena, membuat pipinya semakin merah saat dia menghentakkan kakinya dan menoleh ke Fan Lei. "Ini semua salahmu." Tiba-tiba, Shena berbalik dan pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Qin Wentian yang terkejut, yang menatap Fan Lei dengan bingung. Dalam perjalanannya ke sini, ia mengkhawatirkan si gendut sialan itu. Sepertinya kekhawatirannya sia-sia. "Fatty, kamu hebat." Qin Wentian mengulurkan ibu jarinya, menunjukkan gestur jempol ke atas. "Meskipun aku tahu kau takkan percaya apapun yang kukatakan, aku tetap harus mengatakan ini. Aku tak punya niat apapun pada Shena." Melihat senyum licik di wajah Qin Wentian, Fatty tiba-tiba berkata dengan wajah datar, "Sebenarnya, yang kusuka adalah kau." Garis-garis hitam, yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Qin Wentian. Kali ini, giliran Fatty yang tertawa terbahak-bahak tanpa malu. Terlebih lagi, melihat Fatty bersenandung kecil sambil memasang ekspresi ingin kalah, Qin Wentian terpaksa mengakui kekalahannya. "Ayo kita pergi ke halaman kehormatan untuk meningkatkan level medali kita." Fan Lei melangkah maju, Qin Wentian mengikutinya dari belakang dengan garis tawa di wajahnya. Medali mereka langsung naik ke level 3. Pertarungan sebelumnya telah berakhir untuk kemenangan mereka. Qin Wentian dan Fan Lei menggantikan peringkat Murong Feng dan Du Hao. Dan karena mereka sekarang menjadi 2 dari 3 siswa teratas, mereka akan dapat langsung meningkatkan medali mereka ke tingkat ketiga. Setelah menaikkan level medali mereka berdua pergi ke paviliun bintang surgawi. Medali level 3 akan memberi mereka akses ke level 3 paviliun bintang surgawi. Paviliun bintang surgawi terdiri dari 9 tingkat. Setiap tingkat menyimpan beberapa seni kultivasi dan teknik bawaan yang berbeda. Kali ini, mereka berdua memasuki tingkat ketiga. Tingkat ketiga paviliun ini terdiri dari seni kultivasi, alam sirkulasi arteri tingkat atas, dan teknik bawaan tingkat manusia tingkat atas. The Subduing Dragon Fists merupakan salah satu teknik bawaan tingkat atas, tingkat manusia. Para siswa Akademi Bintang Kaisar semuanya memiliki pertanyaan di benak mereka. Di paviliun bintang surgawi, apa sebenarnya yang tersimpan di tingkat-tingkat di atas tingkat ke-6? Oleh karena itu, setiap siswa berharap dapat melangkah ke tingkat ke-7 hingga ke-9 paviliun. Konon, dalam sejarah akademi, pernah ada seorang siswa dengan bakat luar biasa yang berhasil mencapai 3 tingkat tersebut. Namun, siswa tersebut akhirnya mengkhianati Akademi Bintang Kaisar dan hampir menyebabkan seluruh akademi hancur. Mengenai rumor ini, Akademi Bintang Kaisar tidak pernah sekalipun mengonfirmasinya, sehingga ini tetap menjadi rumor belaka.
Bab 64, Yanaro. Deretan rak buku kuno menghiasi area luas di lantai 3 paviliun bintang surgawi. Di rak-rak buku itu sendiri, tersimpan berbagai jenis buku dan buku panduan rahasia. Seni kultivasi sirkulasi arteri tingkat atas serta teknik bawaan tingkat manusia tingkat atas. Semua ini akan dianggap sebagai harta tak ternilai di kota harmoni langit. Tetapi di sini, di tingkat ketiga, berbagai seni dan teknik ini sama umum seperti awan. Siapapun dapat memilih apa yang ingin mereka kembangkan sesuka hati, tanpa batasan. Qin Wentian mendesah dalam hati. Inilah puncak dari memiliki sumber daya. Ingin membina para elit, selain mempertimbangkan bakat individu, juga dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Qin Wentian tidak memilih seni kultivasi apapun. Yang ia cari adalah teknik bawaan. Teknik gerakan tubuh telapak tangan menuruni gunung, langkah-langkah lentur, permainan pedang kinetik. Saat melihat permainan pedang kinetik, cahaya di mata Qin Wentian menjadi cerah saat dia berseru, "Gemuk, ke sini." Fen Lei berjalan mendekat saat Qin Wentian menyerahkan teknik bawaan kepadanya. Kemampuan yang dianugerahkan oleh jiwa astralmu sangat cocok untuk menggunakan kekuatan pikiran untuk memanipulasi gerakan objek. Teknik-teknik yang tercatat dalam set kinetic swordplay ini membentuk dasar awal penggunaan teknik manipulasi gerakan. Apakah kau tertarik? Coba kulihat. Saat Fen Lei menganalisis teknik bawaan itu, matanya mulai berbinar. Qin Wentian melanjutkan pencariannya. Saat ini, karena ia sudah memiliki tinju penakluk naga dan jejak 1000 tangan, serangannya sudah sangat tirani dan mendominasi. Oleh karena itu, ia tidak berniat atau tertarik untuk memilih teknik bawaan tipe serangan lainnya. Teknik gerakan 9 Garuda Surgawi. Qin Wentian menghentikan langkahnya sambil merenungkan teknik khusus ini dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Teknik bawaan ini hanyalah teknik tingkat atas, tingkat manusia, tingkat 3. Tak disangka teknik ini memiliki nama yang begitu mengagumkan. Teknik gerakan 9 Garuda Surgawi, level manual, sirkulasi arteri. Qin Wentian memilih teknik bawaan dan membolak-balik halaman buku panduan rahasia tersebut. Ia langsung tertarik pada teknik tersebut dan segera mendalami metode pengembangannya. Kilatan cahaya tajam berkelebat di matanya. Jadi, ternyata buku rahasia ini hanyalah bagian pertama dari 9 teknik gerakan Garuda Surgawi yang cocok untuk dikultivasikan oleh seseorang di alam sirkulasi arteri. Namun, meskipun hanya berperingkat di tingkat sirkulasi arteri, metode yang terkandung di dalamnya sangat rumit. Seseorang bahkan harus menelan roh-roh iblis dan mendapatkan esensi iblis mereka sebelum membentuk esensi tersebut menjadi bentuk tanda Garuda. Terlebih lagi, teknik khusus ini, meskipun disebutkan bahwa level manualnya adalah untuk wilayah sirkulasi arteri, namun tidak disebutkan secara spesifik jumlah volume yang dimilikinya secara keseluruhan untuk teknik bawaan ini. Dengan buku rahasia di tangan, Qin Wentian berjalan maju menuju sebuah meja, mendekati tetua yang bertanggung jawab di lantai 3. Penatua, teknik gerakan Garuda Surgawi 9 ini, apakah paviliun bintang surgawi berisi volume untuk tingkat lanjut? Tanya Qin Wentian. Tetua itu melirik Qin Wentian sambil tersenyum. Aku mendesakmu untuk tidak mengolah teknik bawaan khusus ini. Meskipun kita memiliki buku panduan tingkat Yuan Fu untuk ini, buku itu berada di tingkat ke-6 paviliun bintang surgawi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk dapat mengakses tingkat itu? Selain itu, jika kau ingin mengolah buku panduan tingkat sirkulasi arteri ini hingga tahap sukses besar, kau harus membunuh dan menelan banyak sekali binatang iblis tipe terbang dan mendapatkan esensi iblis mereka sebelum mencoba membentuk tanda Garuda. Tidak hanya itu, kesulitan yang dihadapi dalam memahami wawasan teknik bawaan khusus ini sangatlah tinggi. Qin Wentian memahami niat baik di balik kata-kata tetua ini dan mempertimbangkannya. Di level 3, apakah ada teknik bawaan gerakan tubuh yang lebih baik? Jika kau mampu menguasai teknik gerakan 9 Garuda Surgawi sepenuhnya, tidak ada teknik lain di tingkat ketiga ini yang mampu mengunggulinya. Sang tetua menggelengkan kepala dan menambahkan, tapi seperti yang kukatakan, kesulitan untuk menguasainya terlalu tinggi. Dimengerti, terima kasih atas sarannya. Qin Wentian tersenyum sambil melanjutkan pencariannya. Awalnya, ia ingin mencari teknik bawaan yang melengkapi jiwa astral kedua yang dipadatkan dari konstelasi Dream KS. Namun, terlepas dari usahanya, tidak ada satupun teknik bawaan tipe mimpi di seluruh tingkat ketiga paviliun bintang surgawi. Teknik bawaan jenis ini terlalu langka,
dan karena Qin Wentian tidak memiliki teknik bawaan tipe mimpi untuk melengkapi jiwa astralnya, ia tidak dapat mengeluarkan efektivitas penuh kemampuannya. Tentu saja, meskipun tidak ada teknik bawaan tipe mimpi yang dapat melengkapi jiwa astralnya, efek kemampuannya, ketika dilepaskan, akan tetap sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi kelima. Pada akhirnya, Qin Wentian tetap memilih untuk meminjam teknik gerakan Garuda Surgawi 9, sementara Fen Lei, selain teknik pedang kinetik, memutuskan untuk meminjam satu teknik bawaan lain dari paviliun. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan paviliun bintang surgawi. Akan tetapi, saat mereka hendak kembali ke asrama, mereka mendapati jalan mereka terhalang. Para anggota asosiasi ksatria menghalangi jalan mereka, dan saat melihat wajah mereka, mata Fen Lei menyipit karena rasa dingin di dalam diri mereka mencapai batasnya. Orang-orang ini persis anggota yang sama yang telah menusuknya dengan tombak yang tak terhitung jumlahnya saat ia berada di hutan Dream Sky. Semua anggota ini adalah senior, elit asosiasi ksatria. Yang terlemah di antara mereka lebih kuat dari Murong Feng. Para anggota juga menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka, rasa dingin yang nyata yang membuat beberapa siswa mengarahkan pandangan mereka ke sini. Hari itu, ketika Qin Wentian memilih untuk membunuh Murong Feng, ia telah menginjak-injak harga diri asosiasi ksatria, bahkan mengejar mereka hingga akhirnya membunuh Murong Feng di wilayah mereka. Tidak hanya itu, pihak akademi memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini, membebaskan Qin Wentian tanpa hukuman lebih lanjut. Asosiasi ksatria tentu saja sangat marah. Asosiasi itu, sebagian besar terdiri dari anggota dari klan bangsawan. Sepanjang hidup mereka selalu melangkahi yang lain. Kini setelah peran mereka terbalik, masalah antara Orchon dan Qin Wentian bukan lagi masalah pribadi mereka berdua. Karena merekalah yang diinjak-injak, ini sudah menjadi masalah gengsi dan harga diri bagi seluruh asosiasi ksatria. Orang-orang tua di akademi itu benar-benar memaafkanmu dengan begitu mudahnya. Seorang pemuda dengan senyum di wajahnya berdiri di belakang Qin Wentian sambil berkomentar. Terlihat sekali aura dingin yang terpancar di balik senyum itu. Kurangnya kesopanannya sungguh luar biasa. Mendengar para tetua akademi disebut sebagai orang-orang tua itu, Qin Wentian melengkungkan bibirnya membentuk senyum sementara cahaya tajam terpancar dari matanya. Di mana Orchon? Qin Wentian melanjutkan dengan nada dingin. Orchon! Cahaya di mata pemuda itu berkedip-kedip. Karena insiden dengan Qin Wentian, Orchon yang sombong itu telah dikurung oleh klannya. Kecuali dia melangkah ke tingkat ke-9 sirkulasi arteri, dia akan tetap terkurung sampai dia berhasil menembusnya. Qin Wentian adalah putra angkat Qin Chuan dari klan Qin. Sebelumnya, ketika mereka mendengar bahwa Yelang telah dibunuh oleh Qin Wentian, banyak orang di lingkaran bangsawan mereka bahkan mengejek Yelang dengan sinis. Di mata mereka semua memandang rendah keturunan Raja Wu. Mereka tidak mengerti mengapa klan Ye yang perkasa ingin menghabiskan begitu banyak upaya untuk membasmi klan yang telah jatuh ke dalam kesulitan yang begitu mengerikan, klan Qin. Lagi pula, diketahui bahwa klan Qin berada dalam keadaan miskin sehingga jumlah batu meteor Yuan yang mereka miliki dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, siapa sangka putra angkat klan Qin ini ternyata memiliki bakat luar biasa yang mengguncang dunia, bahkan mampu membunuh Orphon di arena Akademi Bintang Kaisar, dan juga membunuh Murong Feng dari Asosiasi Ksatria. Yang lebih menggelikan lagi, di masa lalu, makhluk seperti semut yang bisa dengan mudah mereka basmi dengan jentikan jari ini, telah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Akademi. Sekarang, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus waspada dan mempertimbangkan sikap Akademi. Lagi pula, mereka sangat jelas bahwa Akademi Bintang Kaisar sangat dalam. Bahkan klan kerajaan pun tak akan berani memusuhi akademi itu. Saat ini juga, aku membayangkan Orchon sedang memikirkan cara untuk membunuhmu. Pemuda itu melontarkan kata-kata itu, membuat pupil mata Qin Wentian menyipit, sebelum senyum dingin tersungging di wajahnya. Setelah dicermati, tindakan Orchon masuk akal karena Qin Wentian sendiri juga terus memikirkan cara dan metode untuk menghancurkan Orchon. Kau dengan lancang membunuh seorang anggota asosiasi ksatria kami. Kenapa kau tidak coba tebak bagaimana kami akan menghadapimu? Lanjut pemuda itu. Tatapan dan tatapan tajam dari para anggota asosiasi ksatria bagaikan ular berbisa, menatap langsung ke arah Qin Wentian dan Fen Lei. Merasakan hawa dingin yang membara, mata Qin Wentian dan Fen Lei menyipit. Meskipun mereka hanya ingin membunuh pihak lain, sayangnya,
Sampai sekarang, kekuatan yang mereka miliki masih belum cukup untuk melakukannya. Sungguh disayangkan, Akademi Bintang Kaisar melarang kami membunuh sesama siswa. Kalau bukan karena itu, kalian berdua pasti sudah mati berkali-kali. Pemuda itu melangkah maju dan melepaskan niat membunuh yang melonjak ke arah Qin Wentian dan Fen Lei. Pada saat yang sama, semua anggota asosiasi ksatria melangkah maju, mempersempit area lingkaran. Tekanan yang mereka pancarkan begitu kuat, hingga membuat Qin Wentian dan Fen Lei tak bisa bernapas. Tanpa pilihan, mereka berdua mundur selangkah dan raut wajah mereka semakin tak sedap dipandang. Ibu kota kerajaan berbeda dengan kota harmoni langit. Meskipun kau berbakat, lebih baik kau tetap rendah hati. Kalau tidak, sayang sekali kalau kau terbunuh sebelum bakatmu berkembang. Bisik pemuda itu dengan nada kedengkian, lalu melangkah maju. Langkahnya begitu kuat hingga terdengar suara gemuruh saat bumi hancur berkeping-keping. Sinar cahaya tombak yang mendominasi dan tajam tak tertandingi diarahkan ke tubuh Qin Wentian dan Fen Lei, mengancam akan menusuk mereka. Ancaman dalam kata-katanya nyaris tak tersamarkan. Ia tak berniat menyembunyikan niatnya yang jelas. Setinggi apapun bakat yang dimiliki seseorang, tidak ada gunanya jika orang tersebut tidak mempunyai waktu untuk berkembang. Tahan tanganmu. Pada saat itu, sebuah teriakan terdengar. Para anggota asosiasi ksatria mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu, hanya untuk melihat siluet Anggun muncul. Kakak senior Rain. Pemuda itu tersenyum lembut saat melihat sumber suara itu. Siluet ini tak lain adalah seorang senior di alam Yuanfu, yang juga merupakan tetua tamu yang ingin dirayu Fatih, tetua Rain. Yanaro, sebagai senior, kamu malah menindas para pendatang baru. Rain berkata dengan nada agak meremehkan. Yanaro, setelah dimarahi Rain, masih mempertahankan senyum lembut di wajahnya sambil menjelaskan, pendatang baru ini sangat arogan. Aku hanya ingin mendisiplinkannya dengan ringan. Tapi karena kakak senior sudah berbicara untuknya. Bahkan sebelum suaranya menghilang, tubuh Yanaro berkelebat saat ia meledak bergerak. Seketika, Qin Wentian merasakan bahaya, dan tak lama kemudian, ia melihat salah satu jari Yanaro menembus udara, memancarkan aura setajam pedang dan golok. Kau! Wajah Rain muram. Sekalipun ia ingin menghentikan Yanaro sekarang, sudah terlambat. Dengan ekspresi membeku, Qin Wentian dengan panik mengalirkan energi astral di tubuhnya, membentuk jejak laut berputar, sementara gema dan deru ombak pasang yang menggema-menggema. Terlepas dari kekuatan jejak laut berputar, jari Yanaro memancarkan cahaya yang intens dan cemerlang, dengan mudah menghancurkan jejak itu, mendarat di telapak tangan Qin Wentian. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dilakukannya, sosok Yanaro mundur dengan anggun, sementara Qin Wentian cepat mundur untuk mengurangi dampaknya. Wajahnya berubah sangat dingin saat memeriksa telapak tangannya dan menyadari bahwa titik bekas tusukan jari Yanaro berdarah deras. Semoga kau selalu seberuntung ini. Yanaro berkata kepada Qin Wentian sebelum mengalihkan pandangannya ke Rain. Tak lama kemudian, ia memerintahkan anggota asosiasi ksatria untuk mundur. Kamu baik-baik saja? Rain menatap Qin Wentian. Kekhawatiran terdengar dalam suaranya. Aku baik-baik saja, terima kasih, kakak senior. Qin Wentian tersenyum. Karena ia telah memilih untuk membunuh Murong Feng saat itu, ia sudah menduga bahwa ia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai di akademi. Meskipun begitu, ia tidak akan pernah menyerah pada jalan yang telah dipilihnya hanya karena sedikit rasa takut. Sebaliknya, ia mengantisipasi tantangan-tantangan ini. Setelah sekian lama, Qin Wentian telah memahami satu hal penting. Sekuat apapun dukungan seseorang, dukungan itu tidak akan pernah sekuat jika dibandingkan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya ketika kekuatan individunya mencukupi, ia akan mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Bab 65, Binatang Iblis Astral. Rain memperhatikan. Saat para anggota asosiasi ksatria pergi, ia berkata, Qin Wentian, meskipun akademi menghargaimu, kau harus tahu bahwa tingkat kekuatanmu masih belum memadai. Sebaiknya kau berusaha untuk tidak membuat anggota asosiasi ksatria semakin marah di masa depan. Karena ketegangan antara kau dan mereka, mustahil akademi tidak akan repot-repot campur tangan dan melindungimu jika terjadi bentrokan. Dimengerti. Qin Wentian mengangguk. Sambil menatapnya yang pergi, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang dipenuhi dengan ketajaman dingin. Memang, tingkat kekuatannya saat ini tidak memadai, tetapi kecuali mereka mampu menekannya selamanya, dia pasti akan menginjak-injak mereka sampai mati suatu hari,
seperti yang dilakukannya pada Murong Feng. Bagaimanapun, ia tak akan rugi apapun. Ia tak takut apapun rencana licik asosiasi ksatria terhadapnya. Sekarang, dia hanya perlu memikirkan satu hal, menjadi lebih kuat. Hanya kultivator yang benar-benar kuat, yang tidak akan harus menanggung tatapan arogansi dan kesombongan dari orang lain. Hanya pembudidaya yang benar-benar kuat, yang tidak perlu mengibaskan ekornya ke kekuatan yang lebih kuat. Kakak senior Rain. Pada saat ini, Fatih muncul di samping Rain, matanya berbinar-binar dengan sedikit tawa. Yah, Rain tersenyum. Sebelumnya, saya mendapatkan pencerahan luar biasa setelah menghadiri ceramah kakak senior Rain. Saya anak yang lemah dan polos, jadi di masa mendatang, jika saya memiliki pertanyaan tentang kultivasi, bolehkah saya meminta bantuan kakak senior? Tanya Fan Le dengan wajah datar, sementara Qin Wentian, yang berada di sampingnya, menatap dengan takjub. Keberanian si gendut ini. Tentu, kenapa tidak? Cari saja aku kalau ada pertanyaan. Rain tertawa pelan. Ia menganggap mereka berdua sebagai saudaranya. Bagaimana mungkin ia bisa menebak pikiran-pikiran tak tahu malu yang berkecamuk di benak Fatih? Terima kasih banyak, kakak senior. Bunga-bunga bersemi di hati Fatih. Senyumnya begitu cerah hingga sebanding dengan cahaya matahari. Kalian berdua, jaga diri baik-baik. Aku pamit dulu. Rain tersenyum dan pergi. Qin Wentian, melihat cara Fatih menatap kepergian Rain, tiba-tiba merasa ingin memukul kepala Fatih. Sialan. Fatih, apa kau belum cukup menatapnya? Tidak. Fatih menyeringai, dengan ekspresi tak tahu malu di wajahnya. Sambil mengedipkan mata pada Qin Wentian, ia menjawab, Senior Rain seperti dewi yang dewasa, hangat, baik, dan lembut. Persis tipeku. Dia hanya menganggapmu sebagai adik kecil. Qin Wentian meledak dalam amarahnya saat dia berseru, dengan nada menghina, sebelum mulai meninggalkan tempat itu. Omong kosong. Ngomong-ngomong, apa kau tahu tentang cinta? Fan Le memutar bola matanya. Senyum malu-malu kembali muncul di wajahnya saat ia memikirkan jawaban Rain. Sambil bersenandung kecil, Fatih mulai berjalan mengikuti Qin Wentian. Setelah kembali ke asrama, Qin Wentian mulai mengolah teknik 9 Garuda Surgawi. Hanya dari buku panduan tingkat sirkulasi arteri ini, Qin Wentian menyadari bahwa teknik bawaan ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan jejak 1000 tangannya. Mengolah teknik ini, hanya pada tingkat sirkulasi arteri saja, sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Buku panduan tingkat Yuan Fu yang tersimpan di paviliun tingkat 6 pastilah merupakan teknik tingkat bumi tingkat atas. Kesulitan dalam mengolah buku panduan itu bahkan tak berani ia bayangkan. Tentu saja, sebelum ia mendapatkan buku panduan tingkat Yuan Fu, ia tidak perlu khawatir. Ia hanya perlu memfokuskan seluruh perhatiannya untuk mengolah buku panduan tingkat sirkulasi arteri terlebih dahulu. Penguasaan 9 teknik Garuda Surgawi, tingkat sirkulasi arteri, dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkat. Awal, terampil, sempurna, dan ilahi. Mencapai tingkat penguasaan awal itu mudah. Tidak ada kriteria eksternal lainnya. Seseorang hanya perlu fokus mempraktikkan teknik-teknik yang tercantum dalam buku panduan rahasia, dan mereka akan dengan mudah mencapai tingkat penguasaan awal. Untuk tingkat penguasaan terampil, selain harus menghabiskan waktu untuk memahami wawasan, seseorang juga harus melahap roh jahat dari binatang jahat terbang untuk mendapatkan hakikat jahat mereka dan menguasai sepenuhnya teknik-teknik yang terkandung di dalamnya. Untuk tingkat sempurna dan dewa, seorang kultivator perlu menelan binatang iblis tipe terbang dalam jumlah yang sangat besar. Khususnya untuk tingkat dewa, begitu kultivator melangkah ke tingkat ini, tanda Garuda akan berhasil terbentuk. Hanya dengan satu lompatan, kultivator akan mampu terbang lebih dari 30 meter, seperti Garuda yang sedang melebarkan sayapnya. Dan setelah melangkah ke alam Yuan Fu, seseorang akan dapat terbang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kultivator dengan tingkat kekuatan yang sama. Selama hari-hari berikutnya, Qin Wentian mendalami teknik Garuda. Tingkat kesulitan teknik ini berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tinju penakluk naga. Selain itu, ia tidak mengabaikan kultivasinya. Baginya, terobosan adalah hal yang sangat penting. Tentu saja, Qin Wentian juga menghadiri ceramah yang diadakan oleh para tetua dan tetua tamu selama periode waktu ini. Tanpa disadari, seiring berjalannya waktu, dedaunan di pepohonan hutan Rimsky tak lagi rimbun dan hijau seperti sebelumnya. Bola api di langit memancarkan gelombang sinar matahari yang berapi-api,
seiring berlalunya musim semi, menandai datangnya musim panas yang baru. Para siswa baru perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan di akademi. Banyak dari mereka, yang dipenuhi harapan dan impian, telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mulai menjelajahi serta menempa diri di hutan gelap. Setelah pengalaman mereka di hutan Dream Sky, mereka perlahan-lahan terbiasa dengan kematian. Kematian bukan lagi kejadian yang mereka takuti. Untuk menjadi kuat, seseorang tentu harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, saat mereka menyaksikan rekan satu tim mereka mati satu persatu di hutan gelap atau menghadapi kematian itu sendiri, tekad di hati mereka tak lagi sekuat dulu. Ini adalah kematian sejati, bukan tipuan belaka, seperti pengalaman kematian yang disimulasikan dari hutan Dream Sky. Meskipun mereka adalah siswa Akademi Bintang Kaisar, dalam lingkungan berburu atau diburu ini, berhadapan langsung dengan kematian bukanlah hal yang mengejutkan. Tetapi justru pengalaman-pengalaman semacam inilah yang dapat memungkinkan mereka untuk menempa hati mereka. Di depan asrama mereka, Qin Wentian tengah menyandarkan punggungnya pada sebuah pohon kuno sembari menatap jauh ke cakrawala. Sudah 4 bulan sejak ia memasuki Akademi Bintang Kaisar, tetapi masih belum ada kabar tentang Qin Wu dan Qin Chuan. Meskipun Qin Wentian tidak mengatakan apa-apa, ia sangat khawatir. Ia bahkan memaksakan diri untuk tidak mencari tahu kabar keberadaan paman keduanya, Qin He, dan pasukan yang dipimpinnya. Qin Wentian khawatir, ia tidak akan mampu mengendalikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Qin He. Ia telah tinggal di kediaman Qin selama lebih dari 10 tahun. Baginya, tempat itu adalah rumahnya. Sejak klan Ye menginjakan kaki di kota Langit Harmoni, segalanya menjadi sangat kacau. Kediaman Qin dibakar, Qin Wu dan Qin Chuan dipenjara di suatu tempat yang tidak diketahui, Qin He dan Qin Ye terlibat dalam pertempuran berdarah, dan Qin Yao, Qin Shi, serta generasi muda lainnya terpaksa mengungsi ke negara tetangga, tidak berani pulang. Hanya dia, karena bakatnya yang luar biasa, yang dianugerahi tempat di Akademi Bintang Kaisar. Namun, terlepas dari itu, akademi itu tetaplah tempat yang penuh bahaya baginya. Klan Ye. Qin Wentian menundukkan kepalanya, membiarkan sinar matahari menyinari wajahnya melalui celah-celah dedaunan yang disediakan oleh pohon kuno itu. Tatapannya memancarkan dingin yang ekstrim, setajam pedang dan golok. Sama seperti klan Ye dan Orchon yang tidak akan mengampuni dia juga tidak akan mengampuni klan Ye dan Orchon. Dia sangat yakin akan hal ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar saudari Qin Yao dan yang lainnya di negeri awan salju. Kuharap mereka menjadi lebih kuat. Qin Wentian memejamkan mata. Seolah-olah ia bisa melihat wajah lembut dan cantik saudarinya, Qin Yao, berdiri di hadapannya. Qin Wentian. Pada saat ini, sebuah suara bergema, membuyarkan lamunan Qin Wentian. Mengalihkan pandangannya, ia melihat seorang pemuda seusianya mendekat dari kejauhan. Pemuda ini tak lain adalah salah satu mahasiswa baru yang tinggal di dekat tempat tinggalnya dan Fenley. Zero, ada apa? Qin Wentian tersenyum. Akhir-akhir ini, banyak siswa yang berkelana ke hutan gelap untuk menempa diri. Kalian berdua saat ini adalah yang terkuat di antara siswa baru. Pernahkah kalian berpikir untuk pergi ke hutan gelap untuk berlatih? Zero berjalan mendekat sambil bertanya. Meskipun Qin Wentian memiliki bakat yang luar biasa, ia sangat mudah bergaul. Sebagian besar siswa baru memiliki hubungan yang relatif baik dengan Qin Wentian. Memasuki hutan gelap, senyum samar muncul di wajah Qin Wentian. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Aku siap, ayo pergi. Dia telah mencapai tingkat awal penguasaan teknik Garuda Surgawi ke-9. Untuk melangkah ke tingkat terampil, dia perlu memburu binatang iblis tipe terbang. Aku juga ingin menempa diriku di sana. Apa kau keberatan kalau kita membentuk kelompok? Zero merasa gembira mendengar Qin Wentian berniat memasuki hutan gelap. Meskipun tingkat kultivasinya telah menembus sirkulasi arteri tingkat kedua, ia masih berada di tahap awal. Dibandingkan dengan Qin Wentian, ia masih jauh. Tentu saja, akan jauh lebih aman baginya jika ia bergabung dengan Qin Wentian. Baiklah, bersiaplah. Setelah aku siap, aku akan memanggilmu, kata Qin Wentian. Saat malam tiba, Qin Wentian dan Fenley membangunkan Zero. Mereka bertiga dan seekor anak anjing salju meninggalkan halaman akademi dan menuju hutan gelap. Waktu yang terlambat membuat Zero agak kesal, tetapi ia juga mengerti perlunya kerahasiaan jika anggota asosiasi ksatria memata-matai Qin Wentian. Ketika rombongan tiba di pinggiran hutan gelap,
Hari sudah hampir fajar di pagi kedua. Pinggiran hutan penuh dengan aktivitas manusia. Hutan gelap adalah tempat bercocok tanam favorit bagi anggota klan bangsawan dan siswa dari berbagai akademi. Tentu saja, tempat ini juga merupakan surga dan neraka bagi para petualang. Hanya ada binatang iblis tingkat rendah di pinggiran. Ayo kita masuk lebih dalam, ujar Qin Wentian. Binatang iblis di bawah tingkat 4 tidak berguna untuk kultivasi teknik garudanya. Sangat sulit untuk memburu binatang iblis tingkat 4 ke atas, apalagi binatang iblis tipe terbang. Dari sini, terlihat betapa sulitnya kultivasi teknik Garuda Surgawi ke-9. 3 pria dan 1 binatang mulai berlari cepat menuju kedalaman hutan gelap, menarik perhatian dan kegembiraan siswa lainnya. Berhenti! Teriak Fen Le tiba-tiba. Ketiganya menghentikan langkah mereka. Berkat jiwa astral yang ia padatkan, indra Fati menjadi sangat tajam. Keberuntungan kita cukup bagus. Ada binatang iblis tingkat 4 tipe terbang di dekat sini. Namun, keberuntungan kita juga cukup buruk. Binatang iblis tingkat 4 itu sebenarnya adalah kondor guntur ungu, binatang iblis astral. Bukan hanya itu, ia sudah menyadari keberadaan kita. Fati tersenyum pahit sementara ekspresi wajah Zero menegang. Binatang iblis astral mirip dengan kultivator bela diri stellar. Bahkan, mereka sebanding dengan kultivator bela diri stellar paling murni seperti Qin Wentian. Bahkan tanpa memadatkan jiwa astral, mereka dapat dengan mudah menyerap ki astral dari konstelasi untuk membantu pertumbuhan dan pematangan mereka. Inilah bakat yang dianugerahkan kepada binatang astral. Semua binatang astral akan mampu tumbuh dan berevolusi. Seiring dengan evolusi mereka, afinitas mereka terhadap konstelasi akan semakin kuat, memungkinkan mereka menyerap ki astral dari lapisan surgawi yang lebih tinggi. Misalnya, kondor guntur ungu akan bermandikan cahaya bintang selama tahap pertumbuhannya untuk menyerap ki astral yang samar di dalamnya. Dengan cara ini, ia terus tumbuh dan dewasa hingga mampu merasakan konstelasi petir dari lapisan surgawi pertama. Dan setelah mereka dewasa hingga tahap tertentu, afinitas mereka akan diperkuat hingga mampu merasakan dan menyerap ki astral yang dipancarkan dari konstelasi petir dari lapisan surgawi kedua dan ketiga. Inilah aspek mengerikan yang dimiliki semua astral beast. Semakin kuat astral beast, semakin kuat pula afinitasnya. Oleh karena itu, sekarang tantangan pertama yang mereka hadapi sebenarnya adalah binatang iblis astral tingkat 4, Purple Thunder Condor. Bagaimana mungkin Zero tidak tertekan? Bersambung.